Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 algoritma pemrograman. Kami di sini akan melakukan presentasi proyek yang telah kami buat, yaitu proyek untuk tugas akhir pelajaran algoritma pemrograman. Di sini saya Ganjar Agus Zakwan dengan NIM akhiran 031. Saya Raffi Rizka Andila dengan akhiran NIM 029. Dengan saya Syaulan Fitri dengan NIM akhiran 013. Saya Nuzul Firdaus dengan akhiran NIM 028. Kalau begitu mari kita mulai presentasi proyeknya yang akan dibacakan pertama oleh Raffi Rizka Andila. Kepada Raffi dipersilakan. Dari kaku banget Gan. Gini aja nih Gan. Pertama nih ada include saya ada IOH. Ini untuk sebagai library input output di sini. Ini library standar input output di bahasa C ya. Lalu ada stroke grades. Stroke grades itu nanti ini sebagai pengumpulan beberapa variabel. Jadi di stroke grades ini sebagai pengumpul beberapa variabel dengan beragam tipe data. Di dalamnya ada integer alproc, integer basdat, matdis, sdti, dan NIM dengan array. Lalu ada float rata. Float rata ini akan nanti berhubungan dengan ini juga ya. Lalu ada char nama, ini array juga. Lalu di sini ada integer rata-rata. Di sini integer ini digunakan untuk struktur yang di sini nih, struktur grades di sini. Nanti jadi yang di rata ini isinya adalah ini, yang di rata-rata ini. Nah, jadi di rata-rata ini ada INTA, INTB, INTC, dan INTD. Lalu isinya adalah float Z. Float Z itu sendiri adalah A tambah B tambah C tambah D dibagi 4. Ini adalah rata-rata ya, rumus rata-rata. Lalu dikembalikan return Z. Kemudian di sini ada void banner sebagai fungsi nanti akan dipakai terus di dalam program ini sebagai banner di atas. Jadi dia akan muncul terus di atas gitu, karena akan dipanggil terus banner ini. Setelah itu ada int main sebagai starting point kita. Starting point dalam program ini menggunakan integer main. Lalu di sini ada integer n, menu, pilih cari, pilih sorting, isi 3, isi 4, input rata, input name, ini array. Lalu char, ada input nama, ini array juga. Lalu ada float rata. Kemudian di sini kita mulai kita panggil lagi banner di sini. Di sini kita panggil banner ini, akan muncul banner di atasnya. Lalu ada ini tugas akhir kita. Jadi penjelasan di sini ada name nama kita dan name juga. Ini kita semua nih. Lalu di sini ada sistem pause. Sistem pause itu sebagai nanti ini di sini akan di pause. Nah, kalau misalkan mau lanjut lagi ke menu utama, kita harus tekan anything. Jadi tekan anything ya kita tekan di keyboard apa aja, dia akan lanjut ke menu utama. Nah, menu utama ini kita di sini ditaruh dengan nama program ya. Ini menu utama kita. Lalu di sini ada sistem CLS. Sistem CLS itu adalah untuk menghapus atau mengosongkan layar gini. Tadi kan udah muncul nih. Ini kan udah muncul ya. Karena ada sistem CLS, dia akan kosong lagi dan dipanggil lagi banner. Ada lagi banner di atasnya tadi. Lalu di sini ada menu utama kita, menu utama. Setelah itu ada kita disuruh masukkan pilihan nih, pilihan dengan printf masukkan pilihan. Lalu akan diinput dengan scanf menu. Kemudian kita menggunakan switch case. Switch case menu ini yang pertama ada case 1. Case 1 ini diawali oleh sistem CLS. Sistem CLS ya, seperti tadi saya bilang, dia mengosongkan dulu layar. Kemudian ditaruh lagi banner di atas itu. Kemudian
kita diminta untuk memasukkan banyak data yang akan diinput nih. Jadi mau berapa mahasiswa nih yang mau diinput nih ke dalam kelas A gitu loh. Nanti akan masuk ke n, integer n. Lalu ada struktur grades. Ini menggunakan array ya untuk menyimpan datanya. Nanti akan disimpan di sini. Jadi data-data yang kita input nanti akan tersimpan di sini. Kemudian di bawahnya ada sistem CLS. Sistem CLS ini untuk jadi nanti yang di sini yang masukkan data ini akan hilang lagi, kosong lagi. Lalu muncul banner lagi, lalu ada fungsi looping di sini. Kita menggunakan looping for ya. Ini untuk kan kalau misalkan banyak data yang diinputnya lebih dari satu, nggak mungkin dong kita ketik satu-satu di sini kayak gini. Maksudnya kita ketik situ sampai bawah gitu, nggak sesuai dong sama yang apa kita input. Kita menggunakan perulangan for. Setelah itu sesuai yang kita input, kita masukin beberapa banyak data nih. Di sini akan muncul tambah data ke persen D. Ini adalah banyak data yang tadi kita input. Misalkan kita input 4 dan di persen D dimulai dari 1 sampai dengan 4 seperti itu. Lalu ada FFLUSH STDIN sebagai memori penyimpan sementara. Nah, nanti akan disimpan di sini dulu lalu dipindahkan ke array ST ini. Kemudian kita diminta masukkan nama. Lalu di sini ada gets. Gets ini untuk pengambilan input dalam satu format yang akan digunakan pada searching nanti. Lalu NIM juga menggunakan gets. Kemudian ada kita disuruh masukin nilai kita sendiri gitu. Lalu di sini ada rumus rata-rata nanti. Seperti ini rata-rata. Nah, nanti yang diinput itu seperti tadi yang di atas ini. Dia akan ditambah-tambahin lalu dibagi 4 sesuai dengan rumus. Nah, di bawahnya akan muncul nih di printf, dicetak lagi. Nilai rata-ratanya adalah ini. Nah, ini persen titik 2F ini adalah berarti ada 2 nol di belakang koma ya. Karena menggunakan float. Lalu di sini akan di pause lagi. Di pause seperti yang tadi saya bilang, di pause dia akan berhenti sementara, lalu kita enter, dia ngelanjutin lagi programnya sampai di sini ada go to program. Kalau ini udah selesai semua, ini akan dia balik lagi ke program. Jadi balik lagi ke menu utama nih, ke menu utama. Dan terakhir ada break, karena di switch case ini kita membutuhkan break untuk mengakhiri case 1 ini. Bukan case 1 doang ya, sebenarnya case yang lain juga membutuhkan break. Oke, lalu ada case 2. Case 2 ini dijelaskan oleh Firda ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan case 2. Jadi, setelah menginput data dari case 1, maka case 2 akan memunculkan array yang telah tersimpan. Pada case 2 diawali dengan sistem CLS, lalu memanggil lagi fungsi banner untuk memunculkan banner yang telah dibuat di atas. Setelah itu, kami menggunakan fungsi looping yaitu for untuk melakukan perulangan array sesuai dengan banyaknya data yang diinput pada case 1. Setelah itu, case 2 dihentikan sementara dengan sistem pause. Setelah itu, menggunakan goto untuk mengembalikan ke program menu. Break di akhir digunakan untuk mengambil case 2. Case 3 akan dijelaskan oleh Syawa. Setelah kembali ke program menu, case 3 digunakan untuk program search. Pada case 3 diawali isi 3 untuk dipanggil ketika salah menginput pilihan di isi case 3. Setelah itu ada sistem CLS untuk mengosongkan
tampilan pada layar, lalu memanggil banner untuk memunculkan banner yang telah dibuat di atas. Kemudian kita membuat menu di case 3, lalu menggunakan fungsi if else untuk memilih kode programnya. Pada pilihan 1 di sini diminta menginputkan nama mahasiswa, lalu menggunakan for untuk memunculkan data yang diinput. Setelah itu, inputan nama tersebut disesuaikan dengan data yang tersimpan pada array nama, kemudian dimunculkan ketika sesuai dengan data. Pada pilihan 2 di sini diminta menginputkan NIM mahasiswa, lalu menggunakan for untuk memunculkan data yang diinput. Setelah itu, inputan NIM tersebut disesuaikan dengan data yang tersimpan pada array. NIM kemudian dimunculkan ketika sesuai dengan data. Lalu terakhir, di else akan digunakan ketika pilihan tidak ada sesuai dengan menu case 3. Lalu kembalikan ke isi 3 untuk menginput ulang pilihan menu case 3. Kemudian dikembalikan ke menu utama dengan go to program dan diakhiri dengan break. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Gendera Gaza Zakwan. Dalam case kali ini saya akan membicarakan case 4. Setelah kembali lagi ke program menu, case 4 akan menggunakan program sorting. Diawali dengan isi 4 untuk memunculkan menu pada pilihan 4. Lalu kami menggunakan sistem CLS untuk mengosongkan layar sehingga bisa lanjut kepada fungsi banner. Dan lalu kami memakai printf untuk menulis kata-kata yang telah kami tulis di program ini seperti menu pilihan sorting, printf menu 1 dan 2. Oke, ketika kita memilih menu 1, maka akan terdisplay rata-rata nilai mahasiswa yang tertinggi hingga terendah. Kami menggunakan fungsi if sebagai selection, apakah akan memilih menu 1 atau menu 2. Jika memilih menu 1 yang tertinggi hingga terendah, maka di situ akan muncul printf sorting nilai rata-rata mahasiswa tertinggi. Lalu diberlakukannya fungsi for sebagai perulangan, yaitu adalah untuk for dengan integer j akan melakukan perulangan data sesuai yang kita input pada case 1, dan for integer k akan melakukan perulangan nilai dan mata kuliah yang telah diinput pada case 1. Lalu kami menggunakan temp ini sebagai fungsi untuk menukar ya, karena kan kita sorting itu istilahnya menukar dari yang tertinggi hingga terendah dan sebagainya. Lalu else if menggunakan else if untuk pilihan kedua. Jika memilih yang kedua, maka akan muncul sorting nilai rata-rata mahasiswa terendah. Dengan sama menggunakan fungsi for sebagai perulangan data mahasiswa pada case 1 yang sudah kita input. Lalu for integer k sebagai perulangan nilai dan mata kuliah mahasiswa yang sudah kami input pada case 1. Lalu juga kami menggunakan untuk temp ini sebagai fungsi untuk penukaran. Lalu untuk else yang terakhir adalah jika memilih di luar dari pilihan itu, seperti nomor kan ada menu 1 dan 2. Jika memilih 3, maka akan dikembalikan kepada menu isi 4, yaitu menu awal pada case 4 ini. Dan selanjutnya akan lanjut kepada sistem CLS, dan kami memanggil lagi bannernya baru untuk pernyataan atau tulisan pada comment prompt-nya kami nyatakan di sini dengan menggunakan printf nama mahasiswa, NIM, nilai algoritma, nilai basis data, nilai matematika, dan nilai SDTI. Lalu untuk kami menggunakan fungsi for dengan integer i yang sesuai dan perulangan ini akan sesuai dengan apa yang telah kita masukkan pada case 1. Oke. Dan kami menggunakan sistem pause. Dan yang terakhir menggunakan go to program itu akan kembali kepada menu utama dan menggunakan break agar case-nya dapat terpisah dari case sebelumnya dan case setelahnya. Oke, untuk case kelima ini adalah case exit ya, yang dimana ketika user memencet exit maka program yang kami buat ini akan berakhir karena sesuai dengan peraturan keluar dari switch case ini. Oke,
Dan untuk default akan dilanjutkan oleh Raffi di sekolah lagi. Oke, jadi setelah tadi udah selesai nih Sweetcast nih, kalau exit kita kan keluar dari Sweetcast ya. Nah, lalu kita bahas default nih. Default nih sebagai nanti kalau misalkan tadi kan di menu utama itu ada 5 ya, 1 sampai 5 yang terakhir keluar. Kalau misalkan input enggak satu atau tidak sesuai inputannya, tidak 1, 2, 3 atau 4 atau 5, mungkin jangan input 6, 7 dan sebagainya, dia akan masuk ke default ini, dan dia diawali oleh sistem CLS yang mengosongkan tampilan layar, lalu dimunculkan lagi bannernya. Seperti saya yang bilang tadi, banner selalu muncul di atas ya. Dan lalu di sini ada nanti akan muncul bacaan. Pilihan menu salah, silakan pilih kembali. Nah, dia akan pause nih di sini. Dia nggak langsung balik, dia pause dulu supaya kita bisa baca ini dulu, dan di pause. Lalu ketika kita tekan enter, itu go to program. Go to program berarti kita masuk lagi ke menu utama untuk memilih lagi ya. Memilih lagi nanti. Memilih nomornya 1 sampai 5. Oke, jadi dan terakhir kalau misalkan di Switchcast ini udah selesai, terakhir return null. Return null itu jadi di integer main ini harus diakhiri oleh return null untuk mengakhiri program. Oke, jadi programnya gitu aja sih. Setelah ini kita akan coba run ya programnya. Kita coba run. Oke, kita run. Nah, ini kan muncul nih bannernya. Ini bannernya muncul, dan di sini ada penjelasan tugas akhir. Algoritma dan pemrograman, ada nama kita dan NIM kita. Lalu kita press any key apa aja untuk lanjut. Nah, dia kan tadi kan menggunakan sistem CLS. Jadi yang tadi muncul di sini akan kosong lagi nih, dan muncul lagi menu utama. Kita coba 1 input mahasiswa. Oke. Banyak data yang diinput kita, karena kita berempat, kita coba 4. Oke, nama mahasiswanya nama lalu nilainya Oke, di sini langsung muncul nih rata-ratanya ya. Lalu lanjut lagi ke tambah data kedua, karena kita 4 kali tadi ya dimintanya. Lalu di kedua ada Gani, kita coba NIM-nya Gani 22 10 50 10 31. 22 10 50 10 31. Lalu nilainya kita coba acak ya. Oke, nah, rata-ratanya muncul udah. Lalu tambah data ketiga Firda, kita coba. Sorry. Oke, NIM-nya 22 10 50 1028. Lalu di sini ada nilainya misalkan kita coba 6. Lalu angka 4 ada Syawa. NIM-nya 22 10 50 10 13. Lalu di sini ada nilainya. Muncul rata-rata, dan ini kan udah 4 kali ya. Lalu dia balik lagi ke menu utama, dan kita coba pilihan kedua data mahasiswa. Nah, dia pertama tadi ada Raffi, Gani, Firda, dan Sawa, dan dia balik lagi nih karena tadi go to program, balik lagi ke menu utama. Lalu kita ada search,
Nah di search ini ada 2 menu nih. Yang pertama dari berdasarkan nama, kita coba Firda. Kita harus milih dulu ya. 1, masukkan nama Firda. Muncul tuh Firda. Nah kalau kita enter lagi, dia bakal balik lagi ke menu utama nih. Nah sekarang kita coba pakai NIM ya. Kita masukin NIM saya coba ya, 029. Oke, muncul tuh NIM saya dengan nama saya dengan nilai-nilainya. Kita enter lagi. Lalu yang keempat ada sorting nih, kita urutin rata-rata dari yang tertinggi. Nah ini dari yang tertinggi nih 77. Lalu lanjut kita akan melakukan sorting dari tertinggi. Sekarang kita coba ke menu yang terendah. Nah bisa dilihat karena kita patokan menggunakan nilai rata-rata, bisa dilihat rata-rata yang terendah hingga yang tertinggi akan diurutkan dalam program sorting ini. Oke lanjut, kita enter untuk kembali ke menu utama. Dan yang terakhir adalah program yang paling terakhir ini program keluar atau exit. Sebelum keluar kita coba nih, tadi kan ada default nih. Nah sebelum terakhir tadi kan ada default itu kan kalau misalkan pilihannya nggak sesuai nih, kita coba 7 deh. Nah dia bakal kayak gini nih, pilih menu pilihan menu salah, silakan pilih kembali. Kita enter lagi, dia balik lagi ke sini. Jadi kita harus sesuai ya, 1 sampai 5 sesuai menu. Kita 5 keluar dan dia akan program keluar dan berakhir ya. Seperti itu kira-kira program kita, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit, saya segenap kelompok saya pamit undur diri. Saya Raffi Rizkalandila. Saya Ganjar Agus Zakwan. Saya Nuzul Firdaus. Kebetulan sawahnya tadi sedang keluar, jadi kita selesaikan di sini. Terima kasih telah menonton video kita.